Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, kelas D semester 1. Materi kuliah kali ini tentang pendidikan agama Islam, yaitu dosen pengampu Pak Muhammad Rosidi, Sarjana Ekonomi, MM. Pentingnya pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian setiap individu supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis, dan bersikap rasional. Seperti pembahasan yang akan dijelaskan kali ini adalah surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Adapun kaidah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ayat 2 menjelaskan tentang nilai pendidikan ketakwaan, yaitu menyerahkan semua perbuatan dan tindakan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat ketiga tentang nilai pendidikan ibadah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara khusyuk. Adapun ayat keempat tentang nilai pendidikan akhlak, yaitu berbuat baik kepada sesama. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, saya akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama al-mu'minuna allazina izza zukkirallahu wazillat qulubuhum wa izzatul liyat alaihim ayatu zaddat hum imanan wa ala rabbihim yatawakkulun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lalu surat An-Anfal ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lalu surat An-Anfal ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqul lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4 tentang ciri-ciri orang yang beriman yang sebenarnya, meliputi 1. Memiliki rasa gemetar hatinya kepada Allah. 2. Bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Lalu yang ketiga, bertakwalah hanya kepada Allah. Lalu yang keempat, mendirikan sholat. Dan yang kelima, gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki rasa gemetar hatinya.
Kepada Allah berfirman sebagai ayat berikut yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Lalu hanya orang yang percayalah yang disebutkan nama Allah. Mendoakan hati, ada rasa takut dalam hati. Rasa takutnya justru adalah sebagai bentuk mengagungkan asma Allah. Maka jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera menikmati Allah dan takut melaksanakannya. Ia seperti Nabi Yusuf dan orang-orang yang percaya lainnya, yang menyayangi hati manakala digoda lawan jenis atau bercanda dengan yang bukan mahramnya. Pertama, yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Ia lebih baik ditusuk dengan tajam dibandingkan dengan yang bukan istrinya. Ia pun lebih baik sendiri atau malah dengan keluarganya dibandingkan dengan yang bukan mahram, yang hanya dengan dosa demi dosa, dari setiap huruf, kata, dan kalimat, dari setiap canda tawanya, dan dari setiap kelingan mata serta gerakan. Padahal ada tempat yang sah, halal lagi berkah yakni keluarganya. Mereka orang-orang percaya yang sebenarnya akan gemetar lagi rakut dengan pengawasan Tuhannya. Itulah salah satu golongan yang dijaminkan terlindungi pada hari-hari saat tidak ada perlindungan dari Allah, yaitu pemuda atau pemudi yang ketika diajak bermaksiat ia mengucapkan rasa takut kepada Allah. Bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Allah berfirman pada lanjutan ayat tersebut yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Hal ini menjadi bukti seseorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun orang lain. Karena itu, bagi orang percaya menjadi makmum berdiri di belakang imam sholat. Imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang. Itu adalah hak imam. Dan orang beriman akan senang saja. Sebab yang itu tadi, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Pula kalau ada alim mengaji ayat-ayat Allah, aku akan senang menguraikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia akan betah mendengarkannya. Bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam lanjutan ayat tersebut yang artinya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Orang yang percaya akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris, atau yang lain. Karena orang percaya itu yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Dan jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. Mendirikan sholat. Allah berfirman pada lanjutan ayat tersebut yang artinya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah bukti keberhasilan seseorang. Di samping karena memang sholat adalah tiangnya agama. Kalau dia yakin salatnya, sama dengan dia agamanya. Sebaliknya, manakala ia meruntuhkannya, tidak memperhatikannya, sama juga dengan meruntuhkannya. Tidak memperhatikan dan memperhatikan agamanya sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan disabdanya sebagai berikut, yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaminnya, maka ia menjaminkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Gemar berinfak di jalan Allah. Allah berfirman pada lanjutan ayat dengan artinya, dan mereka yang menginfakkan rezeki yang baik berikan kepada mereka, maka
Seorang percaya kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka ayat lain Allah berfirman sebagai berikut, dan artinya katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang membayarnya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang menentukannya dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Allah akan menggantikan dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi sebagai berikut, yang artinya, wahai anak Adam, bersedekahlah, pasti aku akan memberi rezeki. Demikianlah 5 sifat, ciri atau karakteristik dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki sifat iman seperti itu, maka ayat menegaskan dalam Quran sebagai berikut, yang artinya mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Semoga kita tergolong orang yang memiliki sifat-sifat orang-orang yang percaya dengan sebenarnya sebagaimana ayat-ayat tersebut. Amin. Sekian penjelasan materi pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.